Oke, kita lanjutkan pembahasannya untuk soal nomor 6. Di sini adalah ada beban, lalu ada kuasa, kemudian lengan beban. Jika beban digeser sejauh 25 cm menjauhi titik tumpu, apa yang harus dilakukan agar tuas dalam keadaan seimbang? Jadi kita mengerjakan before dan after. Before, jadi sebelum titiknya digeser. Persamaannya adalah W per F sama dengan LK per LB. Oke, 1200 ini merupakan beban, lalu angka 50 cm di mana dia dekat dengan beban artinya lengan beban. 240 ini adalah gaya yang bekerja pada beban, kita sebut kuasa atau F. Lalu kita cari dulu lengan kuasanya. Maka 1200 Newton bagi 240 sama dengan X per 50. Nah, 1200 itu bisa kita sederhanakan ya, dibagi 240 hasilnya 5 dan 1. Lalu kemudian kita kali silang. Maka LK sama dengan atau X sama dengan 5 dikali 50 hasilnya 250 cm. Belum selesai ya kita kerjakan. Nah, kemudian kita cari sesudah titik digeser. Sesudah digeser. Persamaannya yang ditanya adalah semua pilihan jawaban itu adalah tentang kuasa dan beban. Aida memilih untuk menjawab mencari kuasa ya. Oke, maka belum berubah. W per F sama dengan LK per LB. W-nya 1200 dengan kuasa yang kita cari. Lengan kuasanya awalnya 250 cm. Ya, dan lengan bebannya 50 cm. Dia digeser menjauhi titik tumpu. Ini titik tumpunya. Jadi ketika digeser menjauhi titik tumpu sebesar 25 cm, maka bertambah panjang dari lengan bebannya yaitu 75 cm. Dari mana 75? 50 ditambah 25. Sementara hal kebalikannya berlaku untuk lengan kuasa. Awalnya 250 menjadi dikurang 25 menjadi 225. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa sederhanakan. 225 dan 75 ini bisa kita coret, kita bagi 75 yaitu 3 per 1. Dan kita kali sulang. Maka 3F sama dengan 1200. Maka kuasa yang kita butuhkan untuk mengangkat beban setelah titik digeser adalah 1200 dibagi 3, maka jawabannya adalah 400 Newton. Nah, awalnya kita punya kuasa 240 Newton, maka kuasa yang kita tambahkan sama dengan 400 dikurang 240, maka jawabannya adalah 160 Newton. Mungkin ini ada typo dari jawabannya, maka Kaido akan memilih C. Seharusnya 160 Newton ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor selanjutnya. Nomor 7. Ini mengenai massa jenis zat cair dan massa jenis benda. Ya, ada 3 kondisi di mana terapung, melayang, dan tenggelam. Hal yang terjadi jika terapung, maka massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan kemudian apabila melayang, itu massa jenis benda sama. Dan apabila kondisinya tenggelam, maka massa jenis benda
lebih besar dari massa jenis zat cair. Ya, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah dari yang zat cair, dari yang terbesar ke yang terkecil. Artinya yang terbesar itu yang terapung. Mana yang paling terapung? Itu nomor 3, nomor 1. Karena ini sebagian besarnya terapung, ini sedikit terapung tapi masih bisa disebut terapung, maka nomor 2 nomor 1, 3, dan yang paling kecil adalah yang tenggelam. Jawabannya 3, 1, 2. D. Oke, lalu selanjutnya kita bahas pembahasan soal nomor 8. Nomor 8 ini tentang panjang gelombang. Bisa kalian sebut lambda atau panjang gelombang. Kemudian frekuensi N dibagi waktu. Banyak gelombang dibagi satuan waktu. Jadi mana? Ditanya adalah cepat rambat. Cepat rambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, bisa teman-teman lihat panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah maksudnya kita hitung panjang gelombang untuk satu gelombang. Panjang satu gelombang. Artinya 7,5 meter ini adalah berapa gelombang? Kita bisa hitung. Jadi panjang gelombang itu, satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. 1, 2 setengah. Jadi 2,5 gelombang sama dengan 7,5 meter. Artinya kita bagi. Jadi panjang satu gelombang adalah 7,5 dibagi 2,5. Maka panjang satu gelombang adalah 3 meter. Kita tulis ini ya, 3. Lalu frekuensi itu adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Kita lihat waktu dari titik A ke titik B. Kita hitung ya berapa gelombangnya. Karena dia mulai dari titik tengah, maka satu gelombangnya akan ada di tengah-tengah. Jadi 1, 2. Jadi N-nya itu adalah 2 per waktunya 2. Maka kita bisa coret nanti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 3 meter per second. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 9. Pembahasan nomor 9. Yang ditanya adalah cepat rambat bunyi di dalam air, maka rumusnya adalah D sama dengan V dikali T dibagi 2. Artinya, kalau kita mau cari V atau cepat rambat, maka jarak dikali 2 dibagi waktu. Oke. D itu jarak, atau kalau kita bicara depth, itu artinya kalau bicara laut, kedalaman. T adalah waktu, maka V adalah cepat rambat. D-nya, kedalamannya 600 meter, 600 dikali 2 dibagi waktunya 0,8. Di 1200 dibagi 0,8. Kalau teman-teman atau adik-adik bingung gimana cara membagi koma, kita kali 10 saja. Kenapa dikali 10? Karena satu angka di belakang koma. Jadi kita hilangkan komanya. Jadi 12.000 dibagi 8, maka hasilnya adalah 1.500 meter per second. Jawabannya yang C. Kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 10. Di sini bisa lihat teman-teman, maka bagian sini adalah bagian belakang.
bagian belakang cermin dan bagian depan cermin. Oke, kita lihat jarak ini O, pusat kelengkungan cermin. Dari titik O ke benda artinya jarak benda disebutnya SO atau jarak benda 15 cm. Lalu jarak bayangan SI dari titik 0 ke titik bayangan 15 ditambah 15 ya, jadi 30 cm. Oke, kemudian ada yang harus teman-teman cari yaitu titik fokus. Cara mencari titik fokus adalah ini caranya agak berbeda yang mungkin teman-teman tahu, tapi sebenarnya sama. Jadi jarak bayangan dikali jarak benda dibagi jarak bayangan ditambah jarak benda. Atau ada cara yang kedua yang biasanya teman-teman gunakan di sekolah, 1/SI ditambah 1/SO. Jadi hasilnya sama. Kita hitung ya, jadi 15 dikali 30 dibagi 15 ditambah 30. Maka hasilnya 450 dibagi 45, maka jarak titik fokus dari pusat kelengkungan cermin adalah 10 cm. Nah, artinya titik fokus itu di antara jarak benda dan pusat kelengkungan cermin. Misalkan kayak dia taruh di sini, ini 10 cm. Nah, biasanya Aida akan menggunakan rumus R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Artinya jika benda digeser sejauh 5 cm, berarti jarak benda yang baru SO baru 15 ditambah 5 ya, maka sama dengan 20 cm. Dan kalau misalkan teman-teman mau lebih ini, maka jarak bayangan baru adalah F dikali SO dibagi F dikurang SO. Atau sebalik, maaf, atau dibalik. Nanti hasilnya SO dikali F dibagi SO kurang. Maka setelah 20 kali 10 dibagi 20 kali 10. Maka 200 dibagi 10 sama dengan 20 cm. Maka jarak bayangannya akan maju lebih ke depan sejauh 20 cm. Di sini bisa disebut SI baru ya. Apa kesimpulannya? Jadi tetap bayangannya jadi 1. Jadi 20 dibagi 20 hasilnya 1. Nyata terbalik sama besar. Demikian pembahasan dari soal nomor 6 sampai nomor 10.